Pak Hasim Joyo Hadikusumo, saya dengan segala hormat memohon maaf kepada Anda. Sekali lagi saya harus menyatakan bahwa Anda bukan presiden. Yang menjadi presiden adalah kakak Anda, bukan Anda presidennya. Dan jabatan presiden itu tidak bisa didelegasikan, meskipun kepada saudaranya sendiri. Kenapa saya menyatakan pernyataan ini? Karena saya seringkali menyaksikan Pak Hasim seringkali membuat pernyataan-pernyataan yang menurut saya merugikan posisi dan kedudukan presiden. Pak Hasim, satu hal yang mau saya sampaikan bahwa Pak Hasim dan keluarga harus berterima kasih kepada rakyat Indonesia. Karena kita telah memberi kesempatan, rakyat telah memberikan kehormatan, memberikan sebuah mahkota ya kepada Presiden Prabowo untuk menjadi presiden, untuk memperbaiki, memimpin, mengerahkan memperjuangkan, mencapai cita-cita Indonesia dengan memakmurkan rakyat. Itu sesuatu yang luar biasa, itu dirindukan oleh bahkan seluruh rakyat Indonesia ingin mendapatkan kesempatan yang sama. Diberi kehormatan oleh rakyat menjadi presiden. Nah, kenapa saya harus mengatakan begini Pak Hasim? Saya mohon kepada Anda supaya jangan mengkonsolidasi kekuatan partai kemudian hadap-hadapkan dengan rakyat. Jangan Pak. Itu tidak baik Pak. Ketika Bapak membuat pernyataan bahwa seluruh kader Gerindra harus ikut memperjuangkan agar MBG terus dijalankan, itu saya melihat ada sebuah sebuah upaya di mana Anda berusaha untuk mempertahankan sebuah kebijakan yang buruk, itu ya kebijakan yang merusak citra presiden, dan Anda berupaya membangun kekuatan untuk berhadapan-hadapan dengan rakyat. Jangan Pak, itu merugikan presiden dan merugikan partai Anda Pak Hasim. Sebagai keluarga presiden, sebagai adik presiden, saya mohon kepada Anda untuk bersama-sama kita semua menjaga marwah, harkat dan martabat seorang presiden. Kami ini mengkritik, jelas posisi kami. Kami ingin mengoreksi presiden karena kami cinta pada negara kesatuan Republik Indonesia, karena dia presiden Indonesia. Bukan presiden partai, bukan presiden keluarga tertentu, bukan. Posisi kami jelas. Pak Hasim, yang lebih bahaya adalah posisi orang-orang yang dekat dengan Pak Hasim, dekat dengan presiden. Di mana mereka ini hanya berjuang seolah-olah warnanya sama, tetapi misinya berbeda. Itu kan terlihat Pak Hasim, di dalam kabinet kan terlihat itu. Mereka seolah-olah sama warna, tapi isinya beda. Nah ini yang harus dipotret oleh Pak Hasim. Jangan berupaya membidik rakyat sebagai musuh Pak Hasim. Itu konyol dan itu membahayakan posisi Presiden Prabowo. Pak Hasim harus melihat musuh sesungguhnya adalah ada dalam istana dan lingkaran presiden. Bukan rakyat yang mengoreksi, memperbaiki kebijakan presiden yang keliru. Mengapa saya mengatakan begitu? Teman-teman seperjuangan presiden dan Pak Hasim, tidak semua memiliki misi yang sama dengan Presiden Prabowo dan Pak Hasim. Misinya beda. Meskipun bungkusannya sama, isinya beda, tujuannya beda. Mengapa saya harus katakan itu? Karena setiap pejuang itu Pak Hasim, yang paling bahaya bagi seorang pejuang itu adalah ditikam oleh temannya sendiri. Dibunuh oleh temannya sendiri. Karena itu setiap pejuang itu doanya selalu adalah bukan lindungi dia dari musuhnya, tetapi lindungi dia dari pengkhianat. Itulah mengapa pengkhianat itu kita sematkan kepada teman sahabat kita, bukan kepada musuh. Ini pesan ini penting Pak Hasim. Anda harus menonton video saya ini Pak Hasim. Kenapa? Karena ketika Anda membangun kekuatan partai atau memaksakan kader-kader partai Gerindra untuk melakukan penguatan atau bahkan perlawanan terhadap masyarakat yang memprotes MBG sebagai sebuah proyek korupsi nasional, itu Anda sedang perhadapkan wibawa martabat Presiden Prabowo dengan rakyat. Jangan Pak.
Sebab proyek ini, proyek MBG dan KDMP ini proyek korupsi nasional, Pak Hasim. Ini proyek kegagalan dari para pembantu presiden yang menyiapkan sistem dan tata kelola yang prudent, yang baik, pengawasan yang ketat, yang baik. Mereka sengaja menjerumuskan Presiden Prabowo ke dalam jurang. Mereka dorong Presiden masuk ke dalam jurang, Pak Hasim. Nah, Anda jangan ikut mendorong juga. Nanti Presiden masuk ke jurang benaran. Kan sebenarnya sederhana. Kalau memang Presiden Prabowo itu tujuannya untuk membantu orang mampu, maka para pembantunya ini dalam rumusan kebijakannya harus dia buat sesuai dengan keinginan Presiden. Tapi faktanya yang mereka buat adalah pengawasan yang buruk, sistem tidak prudent, ya, tata kelola yang buruk, akhirnya korupsi berjamaah terjadi di dalam. Dan mereka ikut korupsi juga di dalam. Nah, satu hal saya mau katakan pada Pak Hasim, koreksi partai Anda yang terlampau banyak kader-kadernya terlibat dalam pengolahan dapur MBG itu. Jangan Anda hadap-hadapkan rakyat dengan kader partai Anda, jangan, Pak. Itu tidak baik buat kesehatan demokrasi dan Anda memperlihatkan sesuatu yang sangat buruk dalam kita bernegara, Pak Hasim. Saya menaruh hormat kepada Anda sebagai keluarga presiden, ya. Saya tidak ada urusan dengan orang itu kalau dia kemudian terlihat bahwa seolah-olah ya dia berkuasa dan seterusnya. Itu musuh rakyat. Nah, saya ingin presiden ini menjadi presiden, dari presiden. Dia harus menunjukkan kepada kita bahwa dialah presiden. Tidak ada presiden lain di luar istana, kecuali Presiden Prabowo. Nah, apa yang terjadi hari ini, Pak Hasim? Ada presiden lain di luar istana yang lebih berkuasa daripada Presiden Prabowo. Nah, ini yang kita protes. Kita ingin Presiden Prabowo menunjukkan kepada kita bahwa dia adalah presiden mandataris rakyat. Itu penting, Pak Hasim. Saya harus sampaikan kepada Anda itu, Pak Hasim.